karate boron. Karate boron itu ada 3 unsur hara. Yang pertama adalah nitrogen dalam bentuk nitrat, yang kedua adalah boron itu sendiri, yang ketiga ada kalsium atau Ca, teman-teman ya. Ini pun sama mas, ini 2 hari sekali pun saya siram, tapi ya kering. Nah, ini musuh kita dalam bertani cabai, teman-teman ya, alat buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, jumpa lagi dengan Mr. Kresek, teman-teman ya. Kali ini Mr. Kresek akan melakukan pengocoran pertama. Ini saat usia tanam 30 hari setelah tanam, teman-teman ya. Ini kendalanya seperti ini. Bagi teman-teman yang mungkin telat penanganan untuk cabenya, ini seperti ini teman-teman ya, keadaan cabai saya. Ini itu aja gulmanya baru saya bersihkan belum selesai itu. Jadi ini buat Mas Misbah yang ada di Semarang, pertanyaannya bagaimana Bang menangani tanaman cabai saat telat penanganan. Nah, ini saya bikinkan videonya satu persatu buat Bang Misbah yang ada di Semarang ya. Ini tanaman cabai viral ini. Nah, untuk season pertama ini saya akan menjelaskan tentang karate plus boron. Nah, ini karate plus boron. Oke, untuk video kedua nanti saya sambung dengan ini Sasa dan Ajinomoto. Dan yang terakhir nanti video ketiga yang saya bahas tentang NPK ini. Oke teman-teman ya, ini ikutin terus penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan berbagi ilmu. Oke teman-teman ya, saya akan jelaskan tentang pengocoran kali ini. Ini tanaman ini teman-teman ya, tanaman ini sudah 30 hari setelah tanam. Video yang pertama kali saya bikinkan di tanah yang lempung, ini belum pernah sama sekali tersentuh pupuk. Ini tadi juga teman-teman lihat untuk gulmanya sendiri teman-teman ya, gulmanya sendiri itu baru saya bersihkan juga belum selesai karena waktu saya nggak cukup. Sekarang yang saya akan jelaskan tentang karate boron ini teman-teman ya. Kenapa saya menggunakan karate boron ini? Yang pertama, saya lihat kondisi tanaman cabai saya ini, cabai viral ini teman-teman ya. Dia bukan lupa teman-teman, lama nggak terawat, jadi kondisinya kerdil. Jarak antara tunas dan daun ini pendek-pendek. Kalau namanya tanaman normal itu pasti jarak antara daun per daun dari batang itu seimbang dia. Sedangkan ini teman-teman tadi lihat sendiri, banyak yang daunnya kuning, terus pohonnya kerdil, percabangannya nggak keluar. Nah itu makanya saya menggunakan karate boron ini teman-teman ya. Karate boron itu ada 3 unsur hara. Yang pertama adalah nitrogen dalam bentuk nitrat, yang kedua adalah boron itu sendiri, yang ketiga ada kalsium atau Ca teman-teman ya. Jadi di dalam karate boron ini ada 3 unsur haranya. Nah, kalau nitrogen dulu pernah saya ulas fungsi dari nitrogen. Itu pernah saya ulas waktu penanaman cabai kastilo, fungsi dari nitrogen. Nah, sekarang yang saya jelaskan adalah macam-macam nitrogen yang saya tahu teman-teman ya. Yang pertama adalah nitrat atau NO3, yang kedua adalah amonium. Nah, nitrogen dalam bentuk nitrat, nitrogen dalam bentuk amonium. Yang pertama adalah nitrogen dalam bentuk nitrat. Ini keunggulannya teman-teman ya, ini tidak menyebabkan asam pada tanah. Terus yang kedua, dia mudah meresap, tidak gampang menguap teman-teman ya. Terus yang ketiga memulihkan metabolisme tanaman kalau nitrogen NO3 ini. Tapi kalau nitrogen dalam bentuk amonium itu seperti kalau teman-teman pernah pakai urea, nah itu
Memang sama, hampir sama. Kalau rata-rata petani padi itu rata-rata menggunakan urea teman-teman ya, atau amonium. Nah itu kalau kelebihan bahan tersebut itu keasaman tanahnya lebih tinggi daripada menggunakan NO3. Nah, itu kalau menggunakan amonium dia keasaman tanahnya akan lebih tinggi daripada menggunakan NO3 atau nitrat teman-teman ya. Terus kalau amonium sendiri dia gampang menguap teman-teman ya. Kalau nitrat tidak, tapi kalau amonium gampang menguap. Terus penyerapan pada tanaman itu dia cenderung lebih lambat daripada menggunakan nitrat atau NO3 ini teman-teman. Oke, sampai sini paham teman-teman ya. Mungkin dari pertanyaan dari Mas Misbah yang ada di Semarang sana mungkin bisa saya sedikit membantu. Apabila perawatan cabai sudah lama tidak dirawat, kemudian apa yang harus dilakukan. Nah ini salah satu cara yang saya lakukan teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh silahkan coba. Apabila tanaman cabai teman-teman itu kerdil, ruas antara daun itu terlalu dekat tapi pohonnya nggak seimbang gitu teman ya. Intinya pohon tanaman seimbang dengan pohon cabai, maksud saya pohon cabai dalam tanaman seimbang dan tidak seimbang itu kan kelihatan. Baik teman-teman ya, jadi tadi nitrogen dalam bentuk nitrat, yang kedua nitrogen dalam bentuk amonium. Nah mungkin untuk nitrogen dalam macam-macam nitrogen itu yang saya bagikan. Sekarang tentang boron teman-teman ya. Kalau tentang boron kita harus lihat ke tanamannya. Oke. Ini teman-teman ya. Ini kita bahas sekarang tentang boronnya. Oh, ini ada satu yang subur sekali teman-teman ya. Subur sekali. Di antara yang lain, dari antara teman-teman yang lain. Lihat ini agak mengkerdil, agak mengkuning. Nah ini kan nggak normal ini teman-teman ya. Nah bisa dibedakan lah dengan yang ini jauh. Nah sekarang untuk penjelasan boronnya teman-teman ya, penjelasan boronnya. Nah ini fungsi boron itu pembelahan sel, metabolisme dan karbohidrat. Nah itu fungsinya teman-teman ya. Kekurangan boron menyebabkan hal yang fatal teman-teman. Contoh misal kekurangan boron, ketinggian tanaman itu terhambat, ketinggian tanaman menjadi kerdil misalkan, dan antara ruas tanaman itu nggak seimbang. Maksudnya gini teman-teman ya, ini kan nggak seimbang ini batangnya udah panjang begini, ruas cabang daunnya ini nggak seimbang. Kalau ini kan seimbang, batangnya besar, daunnya lebar, jaraknya pun ideal gitu teman-teman ya. Ini belum pernah saya semprot, kutunya pun udah mulai ada teman-teman ya. Jadi saat terganggu pertumbuhan tanaman, nah teman-teman ya, peredaran kandungan gula dan kalsium itu menyebabkan terjadinya kelainan pada tanaman. Nah, teman-teman yang belum tahu maksud dan apa fungsinya boron, nah itu udah saya sampaikan teman-teman ya. Itu fungsinya boron. Nah, bagi teman-teman yang mau kocorkan pakai NPK silahkan. Kalau mau ngikutin saya pakai karate boron silahkan. Yang penting kandungannya saya jelaskan. Ibaratnya begini teman-teman ya. Ini tanaman ini rumah ini rumah teman-teman ya, ibaratnya rumah. Ini pagar, ini ibaratnya pagarnya itu jaraknya kucing bisa masuk. Nah gimana caranya kucing itu biar nggak bisa masuk? Otomatis nyari pagarnya itu yang rapet. Nah sama dengan kalsium boron ini teman-teman ya. Nah jadi untuk kalsiumnya sendiri biar dia nggak bisa masuk gitu loh teman-teman ya,
penyakitnya. Tuh, mungkin bakteri, mungkin ada jamur. Nah, di situ boron, kalsium, nitrogen dalam bentuk nitrat ya, ini terkandung dalam karate boron. Oke teman-teman ya, kita lanjut. Teman-teman boleh beli karate boron mau yang di toko itu yang bermerek dagang apa, bebas, yang penting judulnya karate boron teman-teman ya. Macam-macam teman-teman. Untuk merek dagangnya saya nggak mau sebutkan, sekali lagi saya hanya menjelaskan tentang kandungan karate boron itu. Nah ini teman-teman ya, ini 10 liter, nanti kita airnya kita tambahin, ini cuman apa namanya, biar mempersingkat waktu teman-teman saja. Ini 1 2 3 4 5 6. Saya gunakan 6 sendok untuk 10 liter air teman-teman ya. Kita percepat saja, kita skip teman-teman, kita pause. Nah, oke teman-teman ya, ini sudah kita aduk. Sekarang kita kocor ke tanamannya sambil saya jelaskan. Nah oke teman-teman ya, ini kita lanjutkan. Untuk satu pohon ini saya gunakan sekitar 200 cc teman-teman ya, 200 cc. Pasti masih banyak yang bertanya, kenapa tidak menggunakan NPK, kenapa menggunakan karate boron. Gini teman-teman, kalau teman-teman istilahnya seperti penjelasan, saya jelaskan yang kira-kira teman-teman nyambung ya, tidak usah yang berbelit-belit seperti kemarin es campur segala macam, terus tadi pagar rumah untuk kalsium atau CA-nya. Nah ini kalau antara kenapa saya tidak menggunakan NPK, saya menggunakan karate boron, ini gini teman-teman. Teman-teman pengen makan kol, nah teman-teman pengen makan kol, nah di kol itu ada di soto, kan ada kolnya itu teman-teman ya. Nah terus teman-teman pengen makan tongseng, itu ada sotonya, maksudnya ada kolnya. Terus kalau gorengan bakwan itu ada kolnya. Nah yang kita butuhkan di tanaman ini kolnya saja ibaratnya. Nah teman-teman bisa pakai itu, seperti contohnya karate boron, kan ada itu kolnya. Terus misalkan di NPK, nah itu ada kolnya, sama seperti nitrogen dalam bentuk nitrat. Nah di NKP itu juga ada kan nitrogennya. Nah teman-teman boleh, cuman kalau di karate boron itu kan udah jelas ada boron, ada kalsiumnya. Oke paham teman-teman ya, saya bikinkan sedetail mungkin biar teman-teman enak memahaminya. Kemarin pakai es campur, sekarang pakai apa, soto lah, pakai tongseng ya. Yang dibutuhkan tanaman ini misalkan pengen makan kolnya, nah di situ kan ada kolnya, biarpun di situ ada dagingnya, ada apanya, tapi untuk kolnya ini ada teman-teman ya. Oke, mudah sekali saya bikinkan teman-teman ya. Nah ini satu tanaman, sebelum kita kocorkan ingat teman-teman ya, ini tanahnya kita basahin dulu setengah jam sebelum pengocoran, minimal harus sudah basah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sajikan buat teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa membantu buat para petani-petani yang baru mulai belajar. Jangan buru-buru, karena tanaman cabai ini nggak bisa diburu-buru teman-teman ya, harus sabar. Oke, saya Mr. Kresek pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, jumpa lagi dengan Mr. Kresek teman-teman ya. Ini pembukaan lahan setelah tanam cabai Dewata 43F1 teman-teman ya. Ini saya balik itu dalam artian gini.